Dan kini kita sudah bersama Valerina Daniel beserta jagoan cantiknya ada Keisha Andriananta. Selamat siang. Hai cantik. Hai. Lucu banget. Ini nih duet ini yang menciptakan 3 seri, masih ada beberapa seri sebetulnya ya. Nah di sini ada 3, ini adalah 4 sahabat super. Ada siapa aja namanya 4-nya? Orangutannya namanya siapa? Orana orangutan, Cendra Cendrawasih, Mau Harimau, dan Kombo Komodo. Waduh, itu semuanya adalah 4 hewan asli Indonesia yang dilindungi. Keren banget. Aduh, saya penasaran sama maminya nih jadinya nih ya. Ini gimana ceritanya bisa akhirnya berduet dengan si kecil terus menghasilkan buku keren ini? Jadi awalnya kita kan baru pulang ke Indonesia tahun lalu. Kemudian pada saat kita pulang ada peristiwa kebakaran hutan. Kemudian juga ada peristiwa yang ditemukan ada gajah yang ditemukan sudah mati di Sumatera. Kemudian karena saya ingin supaya anak saya juga ikut memperhatikan lingkungan. Kemudian saya mengajak bagaimana kalau kita menulis buku ya kak. Gitu. Kemudian kan memang dia senang binatang. Jadi makanya kemudian kita bikin buku dan alhamdulillah dia juga senang menulis. Jadi dia bisa mengembangkan ceritanya sendiri. Jadi saya sebenarnya hanya melemparkan ide, kemudian dia mengembangkan ceritanya. Oh jadi yang bikin jalan ceritanya itu Keisha? Iya. Gimana ceritanya bisa kepikiran bikin cerita apa? Menyelamatkan Tarsius, Macan Tutul. Kamu gimana ceritanya dapat cerita itu sayang? Maksudnya apa? Cerita misalnya kenapa Tarsiusnya Tarsius? ada 2, siapa itu? Tarsiusnya siapa aja? Gimana ceritanya? Tarsiusnya adalah Kelly dan Killa. Jadi pada suatu hari mereka sedang bermain, lalu mereka tersesat, lalu dibantu oleh 4 sahabat super. Oh gitu. Kamu suka banget sama binatang emangnya? Iya. Terus udah gitu berarti untuk bisa bikin cerita itu kamu dikasih tahu cerita sama mama atau kamu memang suka pergi jalan-jalan ke kebun binatang atau lihat di TV gimana? Aku senang nonton Nat Geo Wild. Oke, emang suka banget sama dunia satwa ya? Iya, dia suka nonton Nat Geo Wild. Dia suka binatang gitu, jadi dia suka nonton Kadang itu. kalau nggak dibolehin mau aja. Itu dia. Tapi intinya adalah pembagian kerjanya, kerja ya. Pembagiannya berarti gimana? Jadi semua idenya 100% murni dari Keisha, terus diolahnya sama Mbak Valerina apa gimana? Iya, jadi saya hanya mengarahkan. Jadi kan kalau dalam cerita itu ada namanya pembukaan, kemudian ada konflik dan permasalahan yang diselesaikan, nah kemudian ada solusinya. Jadi sebenarnya yang saya lakukan hanya menjadi tukang ketik. Oh gitu. Jadi ketiknya Keisha. kemudian biarkan dia menemukan masalahnya apa ya gitu. Kemudian biarkan juga kemudian saya pancing untuk kemudian kalau ada masalah bagaimana cara menyelesaikannya ya kak gitu. Nah nanti dia yang akan mengembangkannya. Kayak tadi dia bilang Tarsius itu sebenarnya 2 Tarsius itu ceritanya adalah dari siapa Kisah dan siapa? Kisah dan adiknya aku. Iya, jadi ada adik sepupunya, mereka tuh suka berdua main petak umpet gitu. Jadi makanya kemudian di Tarsius itu yang menolong Tarsius adalah mereka terpisah karena lagi bermain petak umpet, ada kebakaran hutan. Lalu apa harus dilakukan oleh 4 sahabat super untuk mempertemukan mereka kembali gitu. Jadi pertanyaan itu saya ajukan kepada dia dan dia yang mengembangkannya. Oke, jadi ada inspirasi juga dari cerita keluarga gitu ya. Selain melihat tayangan-tayangan seperti tadi kamu sebutkan tadi ya, aneka satwa itu ternyata betul-betul jadi inspirasi buat Keisha gitu. Tapi ketika di proses produksi kreatif ini sempat ada apa beda pendapat? Mami harusnya nggak begini ceritanya gitu-gitu sempat nggak sih? Enggak kak? Ada nggak? Lupa. Ada sih pastinya ada. Karena kan mungkin kan kalau saya misalnya menolong Tarsius di Sulawesi, udah selesai gitu kan kalau kita orang dewasa. Tapi kalau dia enggak, Kisah mau merubah namanya. Jadi misalnya bukan Sulawesi tapi dia rubah jadinya Singgalodang ya Kisah ya. Jadi kemudian saya mengusulkan kan Alkisah di suatu daerah yang disebut Nusantara karena Indonesia. Tapi dia nggak mau, dia mau ganti jadi apa Kisah? Santuara. Jadi dia menciptakan nama-namanya sendiri. Jadi bukan saya. Jadi memang karena saya ingin kan buku ini memang untuk anak. Sehingga biarlah anaknya bercerita. Jadi istilah-istilahnya, bahasanya, cara menyampaikannya juga dengan caranya anak-anak. Makanya saya biarkan dia Oke, mau apa? Silahkan ditumpahkan, saya siap menerima ide itu. Tapi ini sinkron juga dong berarti sama Mbak Valerina sebagai duta lingkungan. Sebetulnya kalau misalnya berbicara soal mengajarkan anak sejak dini tentang pentingnya untuk menyayangi lingkungan ini, apa sih hal yang paling sederhana saja yang bisa kita tanamkan ke anak?
Kalau kita setiap ulang tahun, Kisah saya ajak untuk menanam pohon. Oh ya? Iya, jadi sejak umur 1 tahun, ketika kita waktu itu masih di Australia, kita nanam pohon peach. Kemudian pada saat umur 2 tahun, karena dia suka jeruk, saya ajak dia menanam pohon jeruk. Kemudian umur 3 tahun pohon kelengkeng gitu. Nah, umur 4, 5, dan 6 karena kita tinggal di Washington DC karena ayahnya tugas di sana, jadilah kita menanam pohon-pohon yang sesuai dengan musim semi di sana gitu. Jadi kita mengajak dia untuk menanam pohon saat ulang tahunnya. Kenapa sih kalau misalnya Keisha diajakin mama, kenapa? Keisha sempat bertanya-tanya nggak, buat apa sih Mi nanam pohon setiap ulang tahun? Keisha sempat bertanya-tanya gitu nggak? Enggak. Benar nggak ya? Bingung juga nggak tuh sebetulnya Keisha juga suka juga nanam pohon. Kalau kata Mami apa? Manfaatnya menanam pohon itu biar apa sayang? Biar Bisa apa? Biar bisa, apa? bisa misalnya juga menjaga apa lingkungan gitu-gitu. Bisa suka Ada nggak lucu ikut banget. nanam pohon sama Mami? Suka ya? suka. Keisha mau bikin buku apa lagi nih setelah ini? Ada apa? pohon-pohonan juga di sini, tapi yang ini bohongan ya. Abis ini mau bikin buku apa lagi? Ada menyelamatkan macan tutul, tarsius. Mau bikin mengamankan hiu paus. Ikan paus juga mau dibikin karena semuanya concernnya adalah hewan-hewan langka begitu ya. Iya, hewan-hewan langka yang ada di Indonesia khususnya. Betul, betul. Ini sangat menarik karena apa ya? Mulai dari menanamkan atau mengajarkan anak untuk menyayangi lingkungan sejak dini, kemudian juga menanamkan juga yang namanya pentingnya minat baca, terus mengajak anak berkarya dan menularkan semangat yang sama itu semuanya ke orang banyak. Sangat menginspirasi yang sudah dilakukan oleh Keisha dan juga Mbak Valerina. Terima kasih sudah hadir siang hari ini di Net 12. Nah, ini ngomong-ngomong kami sudah menerima komentar terbaik dari aplikasi Net Connect ya. Ternyata ada tanggapan. Nanti Keisha ikut lihat ya. Dari Ahmad Nuridwan yang berkomentar. Yang ini yang Merupakan hal yang sangat positif ditanamkan sejak sedini mungkin untuk bisa mencintai lingkungan dengan wadah yang menurut saya sudah tepat. Nah, itu dia katanya oke banget Keisha, keren banget. Terus ada juga dari Vincent Putra, inspirasi buat ibu yang merasa anaknya jenuh soal lingkungan bisa buat hal yang sama seperti ibu yang satu ini. Salut deh. Keren banget ya. Nah, sebetulnya ada sekitar banyak nggak cuman 2 gitu tanggapan dari ada sekitar 4.000-an. Wow, Ada 4.000 tanggapan dari pemirsa Net ya tentang apa yang dilakukan oleh Keisha dan juga maminya Valerina Daniel. Luar biasa sekali bisa mengajak Keisha juga semua anak di Indonesia untuk semakin menjaga lingkungan. Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami di 12. Nah, ini selanjutnya kita akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya masih tentang hewan. Ada lomba babi berenang yang digelar di Shanghai, Cina. Nantikan saat lagi Net 12 akan segera kembali. Ada babi berenang habis ini Keisha.